Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bapak. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3 dengan judul Bersatu dalam Keberagaman Kekayaan Daerah. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Bersatu dalam Keberagaman Kekayaan Daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Anak-anak untuk mengingat ini bisa melalui lagu yang dari Sabang sampai Merauke. Adakah yang tahu lagunya? Yang tahu silahkan tulis di komentar di bawah ya. Selanjutnya, letak geografisnya membuat Indonesia terkenal akan hasil alam, adat istiadat maupun budaya. Letak geografis merupakan letak penampakan suatu wilayah atau negara di muka bumi. Itu letak geografis. Keberagaman bangsa Indonesia tersebut sejalan dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika ini terletak di lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila atau burung Garuda Pancasila, atau di cengkraman burung Garuda tersebut. Lanjut, sikap bersatu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Apa bunyi sila ketiga Pancasila? Ayo, siapa yang tahu? Ini harus ingat ya, karena dari kelas 2 kalian sudah diajar. Bahkan dari kelas 1 tentang Pancasila ini sudah dibahas terus ya, sampai kelas 3. Sikap yang harus ditunjukkan untuk mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap yang harus ditunjukkan apa saja? Oke, yang pertama, sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, dan juga tolong-menolong, serta sikap toleransi. Itu merupakan sikap yang harus ditunjukkan untuk mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bersatu dalam keberagaman tarian daerah. Oke, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman makanan khas serta suku bangsa. Pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang keberagaman tarian daerah dan juga nanti tentang bentang alam maupun tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Setiap daerah di Indonesia memiliki tarian daerah masing-masing. Berikut ini tarian dari beberapa daerah. Jadi dari setiap daerah itu pasti memiliki tarian daerah. Tetapi pertemuan kali ini kita akan singgung beberapa saja. Di antaranya yang pertama, Tari Rato Jaro. Itu merupakan tarian yang berasal dari Aceh atau Nanggur Aceh Darussalam. Oke, yang kedua, Tari Tortor. Tari Tortor ini berasal dari Sumatera Utara. Ini harus diingat-ingat ya. Kita lanjutkan. Kemudian tari piring. Nah, tari piring ini merupakan tari yang berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya tari serimpi. Tari serimpi sendiri berasal dari daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Jadi kalian bisa menyebutkan salah satunya, baik dari Yogyakarta maupun dari Jawa Tengah. Selanjutnya, Tari Balen Dadas. Tari Balen Dadas sendiri berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kemudian Tari Reog. Tari Reog ini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Harus anak-anak ingat ya. Selanjutnya, Tari Lenso. Tari Lenso sendiri berasal dari Maluku, Minahasa, Sulawesi Utara. Anak-anak bisa menyebutkan salah satunya ya. Karena ini merupakan tarian ciri khas dari ketiga daerah tersebut. Kemudian tari pendet. Tari pendet sendiri berasal dari Bali. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebagai bentuk toleransi atau persatuan, kita dapat mempelajari tari tradisional dari daerah lain. Jadi kita tidak boleh menutup pengetahuan kita tentang tari tradisional dari daerah lain. Jadi kita harus belajar tentang daerah lainnya juga. Kita lanjutkan. Keberagaman tanaman di wilayah Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya tadi, maka setiap daerah itu memiliki tanaman khas tersendiri. Itu yang akan mempengaruhi nanti makanan khasnya. Makanan khas sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini merupakan wilayah Indonesia berbentuk pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Maka dari itu setiap pulau memiliki ciri khas tanah dan iklim yang berbeda. Di bahasa Indonesia kemarin kita sudah singgung apa itu iklim. Nah, anak-anak ingat lagi, boleh diputar lagi videonya. Kemudian hal tersebut mempengaruhi tanaman yang tumbuh di wilayah tersebut.
seperti yang Bapak katakan tadi, karena tak geografisnya, jadi mempengaruhi tanaman yang tumbuh serta makanan khas yang diolah. Selanjutnya, tanaman yang cocok ditanam di daerah Papua. Itu ada matoa, sagu, dan ubi. Jadi di pertemuan kali ini kita akan singgung sedikit saja. Hanya 2 provinsi yang akan kita singgung, yaitu dari Papua dan juga Maluku. Nah, ini adalah matoa, sagu, dan ubi. Ini adalah merupakan tanaman yang cocok ditanam di daerah Papua. Selanjutnya, di Maluku cocok ditumbuhi tanaman rempah-rempah. Rempah-rempah itu apa? Misalnya ada cengkeh, pala, dan juga kayu manis. Kita lihat, ini gambar cengkeh, kemudian ini gambar pala, ini adalah gambar kayu manis. Nah, ini adalah rempah-rempah. Biasanya untuk bumbu masakan juga bisa, maupun campuran untuk obat. Oke, kita lanjutkan ke slide yang terakhir. Nah, dari keberagaman tadi kita bisa merekam sikap saling tolong-menolong antar sesama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Jadi di sini maksudnya adalah anak-anak tidak bisa hidup sendiri di muka bumi ini. Kenapa? Karena kita membutuhkan orang lain. Misalkan kita mempunyai banyak uang, tapi tidak ada orang yang menjual makanan, ya, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, atau tidak ada yang menjual pakaian, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk diri kita. Jadi kita butuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita ataupun untuk saling tolong-menolong. Jadi kita membutuhkan, ya. Kita lanjutkan. Sikap tolong-menolong diperlukan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Tolong-menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak membeda-bedakan latar belakang, maksudnya suku, ras, agama, maupun sosial. Oke, kita lanjutkan. Manfaat tolong-menolong antara lain. Yang pertama, mempererat persaudaraan. Pekerjaan menjadi cepat selesai karena dilakukan bersama-sama tadi, ya, karena dibantu. Kemudian pekerjaan berat menjadi lebih ringan, menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan kerukunan, persatuan, dan kesatuan antar sesama manusia. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan dari Bapak dari tema 5, subtema 3. Silahkan nanti dicatat di buku kalian masing-masing. Kalau kurang jelas, silahkan diputar lagi videonya. Oke, tetap sehat, tetap semangat. See you and bye-bye.